Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon perhatian sebentar akan berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini untuk ibadah kita pada tanggal 1 November tahun 2020. Dalam berita jemaat ini ada dua, yaitu berita pelayanan dan undangan kebaktian. Untuk berita jemaat pada poin 1 tidak ada perubahan, dan ibadah kita pada hari ini Minggu tanggal 1 November, petugas yang melaksanakan ibadah dilayani oleh lingkungan Nazaret, dan pendeta pelayanan adalah Ibu Pendeta Patmiati STH. Diberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan melaksanakan ibadah syukur, ibadah lingkungan dan sebagainya, agar mengkonfirmasi ke petugas yang sudah ditentukan di masing-masing lingkungan supaya dalam pelayanan secepatnya akan dikonfirmasikan ke pendeta dan lingkungan. Untuk poin-poin lainnya tidak ada perubahan, dan kita masuk ke berita undangan. Sawabilah Oktober 2020, kepada yang terhormat seluruh warga jemaat GKI Sawabilah di tempat. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kerendahan hati kami sekeluarga mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari agar berkenan hadir dalam acara kebaktian pengucapan syukur telah selesainya pembuatan monumen di atas kuburan atau pembaturan kuburan almarhum Prenki, dan sekaligus mengenang wafatnya almarhum Rudin, ayah kami 22 tahun yang lalu. Almarhum Ngampai, ibu kami 20 tahun yang lalu. Dan almarhum Wanson, saudara kami 40 tahun yang lalu. Maka kami sekeluarga bermaksud mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari kiranya berkenan hadir dalam kebaktian yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat keluarga Bapak Nirman atau Amah Pren, Jalan Sababila Dalam. Demikian undangan ini kami sampaikan. Sebelum dan sesudahnya kami sekeluarga mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yang mengundang Nirman atau Amah Pren dan seluruh keluarga. Demikian berita jemaat untuk kita pada hari ini. Selamat beribadah, dan kita tetap beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah kita pada pagi minggu ini, kita bersama-sama mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 55. Kita nyanyikan baitnya yang pertama sampai yang kedua, dan pada bait yang kedua sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Hai pujilah namanya. Pujilah
Kita habiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini.
Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan telah melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Yosua pasal 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17. Dengan perikop menyeberangi sungai Yordan. Ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka aku perintahkanlah kepada para iman pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Peris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para iman pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para iman pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para iman pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut itu, perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341, bait yang pertama dan yang ketiga, kuasamu dan namamu lah. Bisa
Sidang jemaat Tuhan, saya undang kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Keluarga-keluarga Kristen setia beribadah di hadapan Tuhan di tengah masa pandemi virus corona ini. Kami menyadari kehadiran Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan menjamin kami, sehingga kehidupan kami terus terpelihara sampai saat ini. Hari ini kami membuka minggu yang baru. Kami membuka bulan yang baru, bulan November ini. Kami datang kepada Tuhan menyembah dalam roh dan kebenaran. Terlebih kami akan bersama merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau berkati kami. Engkau jamah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga setiap perkataan Tuhan sungguh menjadi berkat yang akan menjamin kehidupan kami sempurna. Sebab Tuhan berfirman, berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita buka Injil Matius 23, 1 November 2020 ini. Matius 23 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Dengan perikop Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembah yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di dalam rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya ada satu bapamu, yaitu Dia di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena ada satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Shalom. Jemaat kekasih dalam Tuhan, kita melihat dalam Alkitab yang sering kali dikecam oleh Yesus adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Mengecam itu jemaat kekasih Tuhan, mengkritik tajam apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Salah satu yang dikritik tajam oleh Yesus adalah kemunafikan orang Farisi dan ahli Taurat. Kita melihat sebentar bagaimana ciri-ciri orang yang penuh dengan kemunafikan. Pertama, jemaat, mereka mahir bersandiwara bermuka dua.
Jadi di mulut mereka manis berbicara, tapi dalam hati merencanakan kejahatan bagi orang lain. Bahkan mencelakakan orang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang berada dalam kemunafikan, mereka suka pamer kebaikan di hadapan orang banyak. Dengan tujuan jemaat keuntungan diri mendapat pujian. Itu orang munafik. Kemudian yang ketiga, mereka tidak suka melihat keberhasilan orang lain. Mereka tidak suka melihat keberhasilan orang lain. Dan yang keempat, mereka menampilkan diri sebagai orang yang sangat rohani, tetapi dalam kehidupan tidak menjalankan itu. Jadi bertentangan dengan kebenaran yang diajarkan. Kalau kita melihat jemaat kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di situ Yesus mulai mengecam orang Farisi ahli Taurat ini. Karena ciri-ciri orang yang munafik itu nampak. Dalam nas kita pada saat ini, apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat ini? Yesus ini jemaat tidak sembarang mengecam. Ada penyebab. Kita melihat ada banyak peristiwa terjadi, ada banyak orang mengecam. Tentu ada sesuatu yang terjadi, ada penyebab. Mengapa dia mengecam? Dan Yesus ini jemaat kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus mengecam karena beberapa hal dalam nas ini. Kita melihat ayat 3b. Mereka mengajar tetapi tidak melakukan. Orang Farisi ahli Taurat ini. Kemudian ayat yang keempat, mereka mengikat beban pada orang lain, tetapi mereka tidak mau menyentuhnya. Mereka meletakkan aturan-aturan kepada orang lain, tetapi mereka tidak mau untuk melakukan. Ayat 5, kita melihat semua pekerjaan yang mereka lakukan dimaksud untuk dilihat orang lain. Untuk memberikan, untuk mendapatkan pujian bagi diri mereka sendiri. Mereka pamer ibadah kebaikan kepada orang lain. Kemudian kita melihat ayat 6 sampai ke 7. Mereka suka menerima penghormatan dari orang lain dan suka dianggap sebagai rabi, guru, dan juga pemimpin. Ini jemaat kekasih Tuhan, penyebab Yesus mengecam dalam perikop ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Jemaat kekasih, kecaman ini jemaat kekasih Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kita oleh Yesus. Ketika ragi kemunafikan orang Farisi itu juga menyeruak hadir dalam kehidupan kita. Kita pun bisa dikecam oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara agar kita tidak dikecam seperti orang Farisi dan ahli Taurat ini? Ada satu ayat kunci. Kalau saya melihat dari Matius 23 ayat 1 sampai yang ke-12 ini. Di ayat yang ke-12. Dikatakan di situ jemaat, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bagaimana cara agar kita jemaat tidak dikecam, agar kita tidak berada dalam kemunafikan? Satu kunci sederhana tapi kadang sulit dilakukan. Agar kita bersikap rendah hati dalam kehidupan ini. Kalau orang Farisi ahli Taurat itu jauh dari kehidupan yang rendah hati. Bahkan mereka tinggi hati, sombong, menyampaikan segala sesuatu yang mereka kerjakan, mereka lakukan supaya dilihat, dipuji oleh orang lain. Tapi ada satu kata kunci sederhana tapi kadang sulit kita lakukan adalah agar kita tidak dikecam oleh Yesus dalam kehidupan kita. Rendah hati menjalani kehidupan ini. Jemaat kekasih,
dalam Tuhan. Kerendahan hati itu memampukan kita melawan setiap kemunafikan. Orang yang rendah hati itu jemaat menyadari kita ini bukan siapa-siapa. Dan orang yang rendah hati itu sadar dirinya itu bukan makhluk yang sempurna. Ada kekurangan dan kelemahan. Dan orang yang rendah hati itu, dia mau memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Artinya apa jemaat? Tidak merasa lebih pintar dari orang lain. Tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Tidak merasa lebih mahir dari orang lain. Tetapi orang yang rendah hati itu dia dapat menghargai orang lain dengan tulus. Bukan hanya untuk dilihat, dipuji, tapi dari hati dia menghargai orang lain. Dan orang Farisi ahli Taurat, mereka jauh dari hal itu. Pesan minggu ini firman Tuhan mau mengatakan kepada kita membuka bulan baru ini, 1 November ini. Tidak perlu takut hidup rendah hati. Tetapi yang kita malu adalah ketika kita tinggi hati menjalani hidup ini. Kalau kita rendah hati apa dijanjikan oleh firman, kita akan ditinggikan oleh Tuhan pada waktunya. Tapi kalau kita tinggi hati, kita akan direndahkan oleh Tuhan. Jadi jangan takut hidup rendah hati. Ilmu Pade mengatakan semakin berisi, dia semakin merunduk. Karena hidup ini tidak ada lain, karena kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh.
Kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Dalam iman dan percaya kami mengaminkan firman Tuhan. Dalam iman dan kekuatan pertolongan Tuhan kami mampu untuk melakukan. Sehingga iman dan perbuatan kami sungguh hidup di hadapan Engkau. Bapa di surga, kami yakin Engkau hadir dalam keluarga, dalam rumah tangga kami yang beribadah pagi ini. Yesus hadir mendengar setiap doa yang kami panjatkan dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Sebelum kami menyampaikan, Tuhan tahu isi hati kami. Diberkati oleh Tuhan jemaat yang beribadah. Setiap keluarga memerlukan kasih Tuhan. Biarlah mereka hidup saling mengasihi, mencintai, menghargai. Kesetiaan yang indah suami dan istri. Anak-anak yang berbakti diberkati oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya keluarga-keluarga Kristen kami dijauhkan dari setiap kemunafikan kehidupan ini. Sehingga keluarga kami sungguh menikmati menerima berkat datang dari Engkau. Diberkati gereja kami, gereja Kalimantan Evangelis ini. Terus bersaksi, berkarya di tengah pandemi ini. Meskipun di tengah situasi sulit, Injil terus kami suarakan, wartakan. Diberkati pendeta, vikaris, penatua diakon, BPH calon resut Malawin Raya, BPH majelis jemaat. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, kami lakukan menjadi berkat bagi kami dan bagi jemaat. Berkati ya Tuhan pelayanan, perekaman dan penyiaran yang dilakukan oleh jemaat di tempat ini. Segala sesuatu ini berjalan dengan baik. Bersama-sama kami bergandengan tangan, menyatakan kasih, memberitakan kabar baik Tuhan di tengah jemaat. Tuhan memperhitungkan jerih juang kami. Bangsa dan negara kami pada saat ini Tuhan berkati. Dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah. Di tengah pandemi ini hikmat Tuhan berkuasa bagi para pemimpin kami. Terkhusus ya Tuhan dalam rencana pelaksanaan pengadaan vaksin virus corona ini. Tuhan memberkati. Terkhusus kami serahkan kabupaten kami Barito Selatan ini.
Provinsi Kalimantan Tengah menjelang pilkada Gubernur Wakil Gubernur 9 Desember yang akan datang. Keamanan, kelancaran, kedamaian Tuhan hadirkan. Ketika pada waktunya nanti kami memilih dalam doa dan iman, pemimpin yang kami pilih takut akan Tuhan. Jemaat yang sakit berduka cita dalam beban hidup yang berat dikuatkan untuk menghadapi apapun. Mereka tidak menjadi lemah dan tidak menjadi putus asa karena yakin Tuhan menolong. Karena yakin Tuhan tidak meninggalkan membiarkan mereka. Umur panjang berkat Tuhan, kesetiaan cinta dalam keluarga Tuhan hadirkan bagi jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran, perkawinan. Masa pandemi virus corona ini sungguh mengajarkan kami betapa hidup ini seluruhnya Tuhan yang menentukan dan mengatur. Kami manusia lemah, terbatas. Kami manusia hanya mampu untuk berencana, tetapi Tuhan yang memutuskan. Masa pandemi ini ya Tuhan mengajarkan kami hidup dekat dengan Tuhan, bergantung hanya kepada Tuhan. Kami jemaat-Mu menuruti setiap anjuran pemerintah, mengikuti protokol kesehatan yang ada, sehingga bersama kami mampu untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Dan kami yakin pada waktunya kuasa Allah akan bekerja sehingga segala sesuatu yang terjadi ini akan terus berlalu. Badai virus corona ini akan berakhir pada waktu Tuhan. Sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan November ini, sepanjang umur kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Usaha, pekerjaan, tugas, tanggung jawab kami apapun itu, tempat bagi kami berjuang menanti mendapatkan berkat dari Tuhan. Kami yakin Tuhan pasti mencukupkan kami di tengah situasi sulit kehidupan ini. Berkecukupan, berkelimpahan janji Tuhan bagi setiap orang yang bergantung mengandalkan Tuhan. Bapa di surga, berkati semua jemaat yang mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Sampai pada saat ini sungguh kami melihat keajaiban kuasa kasih berkat Tuhan dalam pelayanan iman kami. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan tidak akan pernah hilang dan tertukar bagi kehidupan jemaat yang memberi segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan dalam pelayanan persekutuan kesaksian di tengah jemaat Tuhan. Terima kasih kebersamaan kami dengan pengurus lingkungan Nazaret pada pagi ini. Segala sesuatu kami berikan terbaik. Yang terbaik pun akan kami alami. Yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami bayangkan, yang tidak pernah kami harapkan, kami aminkan disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Bapa di surga, Allah kami dalam Kristus Yesus, semua kami yang terlibat, tim perekaman dan penyiaran, singer, operator, pemain organ, kami yakin dan percaya Tuhan memberkati. Sehat, kuat, umur panjang, anugerah terindah dari Tuhan bagi kami. Kami sampaikan doa kami ini dalam iman percaya kami. Kami sampaikan dengan doa permohonan dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Dan bersama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adapun nas pengantar terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa.
Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami untuk umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, bait yang pertama dan yang kedua, Di Sini Aku Bawa. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Kita akan bersama mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita, dan setelah itu nanti kita menerima berkat Tuhan. Setelah pengakuan iman diakhiri dengan nyanyian haleluya 3 kali, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.